tadi udah masak. Masaknya sih sederhana, cuman goreng ikan yang hasil pancingan Pak suami, digoreng pakai sambal hijau campur sambal merah plus cabai rawit sedikit, terus tumis sayur kol. Udah itu aja. Karena siang ini rencananya Bunda mau bikin cemilan buat anak-anak. Sekalian nanti kalau ada lebihnya kita bungkus pakai pots kecil-kecil. Kapan Bunda dinas, Bunda bawa, bisa dijual deh per potsnya 10.000. Nah, ikutin terus ya. Jangan lupa nonton video Bunda dari awal sampai akhir biar tahu gimana cara bikin stik kentang yang renyah. Oke, kita langsung lihat video Bunda ya, gimana cara bikinnya. Jadi tadi Bunda udah udah raut kentangnya jadi seperti ini. Ini udah diraut. Kenapa bisa kering kayak gini, Bun? Nah, kering begini ini setelah dicuci dia Bunda bungkus pakai kain, kayak misalnya ada kerudung yang udah yang bersih ya Bun, tapi udah nggak kita pakai tapi bersih. Nah, itu dicuci kemudian dibungkus kentang yang udah diraut ini dimasukin ke dalam jilbabnya itu, kemudian digulung, diperes pakai itu sampai airnya kering, kemudian ditirisin di atas keranjang yang bolong-bolong. Gini deh jadinya. Karena tadi di Bunda mulai buka itu jam 9, kemudian sekarang udah jam 11, jadi lumayan lama nirisinnya, makanya agak kering, makanya nanti hasilnya bisa renyah. Nah, itu Bunda rautnya pakai alat ini yang udah ada anak-anaknya. Nah, ini. Nah, tadi tuh pakai ini diraut. Kenapa nggak di videoin, Bun? Bukannya nggak mau videoin. Bunda sempat tangannya itu yang ini itu kena alat ini. Jadi pas gini itu sambil ngobrol sambil ngerjain ini, ternyata ini tuh tajam. Jadi tajam dan matanya banyak. Nah, ketika kita ngeraut seperti ini tuh kan harus kencang karena butuh tekanan biar dia bisa lewat ke sini nih. Nah, itu bikin tangan kita kalau nggak fokus dan konsentrasi, tangannya bisa bahaya. Makanya Bunda pas ngerautnya nggak mau videoin, takut nggak fokus gitu. Karena gampang kok, nggak di videoin pun Bunda pasti di rumah bisa pakai ini gitu. Yang penting hati-hati. Nah, ini ya udah kering. Nah, sekarang kita mau panasin dulu minyaknya. Oke Bunda, ini kita mau panasin minyaknya. Jadi ini minyaknya udah Bunda masukin ke sini. Bunda mau nyalain dulu kompornya ya. Nah, ini kompornya udah nyala. Kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru kita cemplungin nanti kentangnya. Ini udah mulai panas. Nih, tapi kita tunggu sampai benar-benar panas. Karena kalau minyaknya nggak terlalu panas, nanti kentangnya nggak terlalu garing, jadi kayak layu gitu kalau dia udah kita angkat. Jadi nanti nggak tahan lama kalau dimasukin ke dalam pouch. Jadi kalau seandainya kentangnya itu garing, nah itu nanti dengan sendirinya kentangnya tahan lama karena kita udah campur juga nanti kentang yang kering itu dengan garam. Jadi garam itu sebagai pengawetnya. Coba masukin satu ini ya, masukin satu ini. Nah, ternyata minyaknya belum terlalu panas, jadi belum bisa dimasukin semuanya. Kita ngetes aja dulu satu tadi. Kayaknya minyaknya udah panas, karena yang tadi kita cemplungin satu biji itu udah ngapung, jadi kayaknya udah panas minyaknya. Jadi kita cemplungin ya sekarang kentangnya. Oke, ini dia kentangnya, kita cemplungin. Nah, nanti kalau udah mulai mengambang kita aduk-aduk ya. Nah, udah seperti ini kita biarin aja dulu kentangnya
sampai dia benar-benar nanti agak mulai mengeras, nanti bisa dilihat, baru kita balik. Nah, baru kita aduk-aduk. Ini kita biarin aja dulu seperti ini. Ini ya bun, ini udah setengah keras. Nah, ini dia. Nih, kalau udah setengah keras, nah bisa dibalik-balik seperti ini. Kita aduk-aduk kalau dia sudah setengah keras, karena dia nggak bakal karena pun potongannya panjang-panjang seperti ini. Jadi kalau dia kalau sebelum keras dibalik, dia bakal kelipet-kelipet begini gitu. Nah, ini prosesnya nggak akan lama kalau udah seperti ini. Nanti kalau udah mulai kelihatan kuning, kayak ujung-ujungnya, kemudian tengahnya, atau udah kelihatan kuning, pokoknya berarti itu udah masak dan udah garing. Tinggal ditirisin aja. Habis ditirisin nanti baru kita pindahin ke kayak di atas kertas atau di atas tisu biar minyaknya diserap. Nah, ini nggak apa-apa kita aduk kalau udah begini ya. Kalau soal bikin kue, Bunda kurang begitu paham ya. Tapi kalau soal bikin kayak keripik, bisa lah dikit-dikit. Lagian sekarang informasi itu nggak terlalu sulit kita dapat, tinggal sediain aja paket, kita bisa lihat dari YouTube, dari Google, jadi informasi itu kita bisa dapetin udah banyak sekarang, nggak susah kayak dulu gitu. Nah, ini udah kelihatan ya Bun, kayak ujung ini, nih kayak yang Bunda tunjuk. Nah, ini kan kelihatannya udah menguning. Nah, kalau udah seperti itu, kita udah bisa tirisin. Nah, tinggal diaduk-aduk sampai kayak busanya ini kayak yang gelembung-gelembung ini tuh mulai berkurang. Berarti dia udah mulai garing, udah bisa ditirisin. Ini kita angkat ya Bun. Ini udah bisa kita tirisin. Nanti kita pindah, baru kita kalau udah mulai minyaknya turun di penirisan, tempat penyaringan minyak, nah baru kita taruh di tempat di atas tisu atau di atas kertas putih. Oke Bun, nanti kita lanjut gorengnya sampai habis seluruh kentang kita goreng. Baru nanti kita lanjut untuk kasih bumbu, kemudian packing.
Oke, ini dia Bunda. Kita tirisin dulu minyaknya ke sini. Oke. Tuh ya, kita tirisin. Nah, ini dia tempat yang udah Bunda siapin buat nanti ngeringin minyaknya. Jadi di atas ini ya, bukan nampan sih. Ini kalau bahasa orang Rokan Hulu ini namanya penompi. Kalau bahasa Melayunya ini namanya penompi. Ya nanti ditirisin di sini. Oke, lanjut terus ya videonya. Oke Bunda, ini penggorengan yang kedua. Nah nanti Bunda di rumah bisa lakuin ini sampai ini kentang yang udah dipotong-potong tadi sampai habis. Nah, baru deh nanti kita mulai pemakingan. Nah, jadi Bunda sekarang goreng dulu ya sampai kentang ini habis. Jangan lupa nonton terus videonya. Selesai goreng stik kentang. Ini ya, ini ada ikan teri, terus ada kacang, sama stik kentang yang udah digoreng. Tadi dikeringin sama kertas, terserah sih, yang penting kertasnya bersih, asal jangan kertas koran. Kalau koran tuh nggak boleh karena dia ada tintanya, beresiko buat menempel sama makanan yang ditirisin di koran. Jadi ini udah penuh ya, ini penuh. Biasanya sih 1,5 ini dengan berat kentang kurang lebih berapa ya, 5 kayaknya, 5 kilo. Jadi caranya kentang sama kacang itu bakal kita aduk dengan, boleh ya tergantung selera masing-masing. Bunda sih pakainya ini Royco, masak Royco. Kasih, oke, terus garam kasih buat perasanya, karena ikan terinya bukan ikan teri yang asin tapi ikan terinya yang tawar. Terus aduk-aduk, gampang kok ngaduknya. Nah, setelah diaduk-aduk, nih ada pouch. Nah, pouchnya terserah ukuran apa aja. Jadi setelah pouch dibuka, kentangnya masukin sini. Nah, ini kita masukin ya. Nggak kelihatan ya? Oke, ini masukin sini kayak gini. Masukin. Terus ada kelihatan ini ya, kelihatan kayak kacang, ikan teri, kayak gitu. Nah, pouch kayak gini bisa dikasih label, bisa ditulis biasa aja pakai spidol. Kalau seandainya nggak mau pakai label, misalnya susah ngeprintnya, jadi bunda-bunda di rumah bisa tulis aja pakai spidol. Misalnya snack kentang, kalau bunda sih brandnya tuh snack kentang Cimut. Ya terserah bunda sih mau ngasih namanya apa. Misalnya snack sehat, snack gurih, snack murah, terserah. Bisa juga dikasih sama kayak pantun-pantun, kayak kiasan-kiasan, kayak misalnya nggak ngemil nggak sehat, misalnya gemuk itu oke loh, seksi, misalnya jangan takut ngemil, misalnya seperti itu. Terus ini tinggal ditutup, tapi sebelum ditutup biasanya bunda timbang dulu. Satu pouch ini biasanya tergantung bunda, biasanya beratnya tuh setengah on. Jadi ini biasanya satu bungkus bunda jual 10.000. Lumayan kan buat uang jajan anak-anak, uang kita jajan dapur kayak beli bawang, cabai. Jadi uang kita yang lain enggak. Bisnis kecil-kecilan yang menguntungkan, snack buat anak-anak juga bisa, buat jual juga bisa. Oke deh bunda, terima kasih udah nonton video bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada saran dan kritikan boleh di kolom komentar ditulis. Terima kasih sudah nonton video bunda. Jangan lupa nonton juga video bunda yang lainnya ya.